Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah SD Muhammadiyah Menjeng, yang saya hormati seluruh wali murid SD Muhammadiyah Menjeng, serta seluruh siswa-siswi SD Muhammadiyah Menjeng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ustadz Ustadzah dan siswa-siswi SD Muhammadiyah Menjeng, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sedikit tentang ikhlas dalam beribadah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang atau para nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak akan menjadi orang-orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batuan kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor ketika masih dimasak akan digigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas karena Allah, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridha atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan seluruh amalmu hanya karena Allah." Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah,
sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hanya tertuju karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan cara ikhlas di atas kita dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas hanya karena Allah. Ustadz, ustadzah, dan siswa-siswi semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.